Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedikit membahas mengenai masalah fitrah. Pada dasarnya manusia diciptakan di permukaan bumi ini secara naluri mempercayai dan meyakini adanya Allah. Naluri manusia itu pada dasarnya selalu cinta kepada kesucian dan cenderung kepada kebenaran. Disinilah letak persamaan dan persesuaian antara ajaran Islam dengan fitrah manusia. Dimulai dari lahirnya, yaitu ingin meyakinkan kepercayaan dirinya kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Islam diturunkan berfungsi untuk mengatur manusia supaya menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mau melakukan kewajibannya sebagai makhluk Allah sekaligus sebagai makhluk sosial. Jadi kalau ada orang mengaku Islam, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, ada orang begitu banyak hartanya, sudah mampu sebenarnya naik haji, baik dari segi ekonomi, baik dari segi fisik, lalu kemudian tidak mendaftar, maka orang seperti ini melenceng dari fitrahnya. Kalau ada orang begitu banyak hartanya, dia hambur-hamburkan hartanya, sementara tetangganya butuh bantuan, kemudian tidak membantu, orang seperti ini juga melenceng dari fitrahnya. Islam bukan agama tradisional. Islam bukan agama hasil pikiran manusia. Islam adalah agama fitrah yang benar-benar sejalan dengan watak manusia, dan itu memberi petunjuk. Islam adalah agama fitrah, artinya perkara apa saja yang ada dalam Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya manusia cenderung menghambakan diri kepada sesuatu, maka Islam yang mendorongnya. Misalnya manusia cenderung menghambakan diri kepada apa yang dicintainya, karena itu Islam yang mendorongnya. Kepada siapakah sebenarnya kita menghambakan diri? Misalnya walaupun manusia suka harta, suka jabatan, anehnya kita tidak suka jika disebut sebagai hamba harta, hamba kekuasaan, hamba jabatan, meskipun sikap kita memang seperti itu, tapi kita justru reda dan suka jika disebut sebagai hamba Allah. Artinya fitrah manusia memang ingin menjadi hamba Allah. Manusia suka kepada ilmu dan kepandaian supaya kehidupan maju dan tidak betul. Memang Allah menjadikan jiwa manusia seperti itu. Manusia suka kepada makanan dan minuman lezat, suka kepada lawan jenis, suka kepada badan dan akal yang sehat. Karena itu Allah datangkan Islam untuk mengajar manusia untuk memenuhi tuntunan fitrah tersebut. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian jika mengikut ke Rasulullah, maka sunat hukumnya makan daging sekali seminggu. Memang begitu fitrah. Islam juga mendorong pernikahan sebab zina hanya akan menganiaya kaum perempuan. Sudah tentu tidak ada orang yang mau teraniaya. Beginilah fitrah. Apa yang dimaui fitrah, Islam yang membenarkan, Islam yang mendorongnya. Allah menciptakan fitrah, Allah pula menunjukkan cara bagaimana fitrah itu terpenuhi, karena kapan tidak gelisah, kacau. Namun apabila fitrah ini tidak dituntun dengan syariat, maka fitrah dikuasai oleh hawa nafsu, maka hasilnya buruk. Makanya itu banyak kejadian-kejadian yang mestinya tidak terjadi tapi malah terjadi. Misalnya pencurian di mana-mana, perampokan, pembunuhan secara sadis. Ya itu karena keluar dari fitrah. Teman-teman yang dimanapun berada, fitrah artinya tabiat atau kecenderungan manusia sejak diciptakan di permukaan bumi ini. Nah, secara fitrahnya manusia itu memerlukan aturan dalam bermasyarakat, menjelaskan hak dan kewajibannya, karena kapan tidak kacau. Yang kuat pasti bertindak sewenang-wenang untuk memenuhi ambisinya, sedangkan yang lemah merasa tersalimi dengan kehilangan haknya. Apalagi jika jiwa manusia itu terlalu tunduk kepada hawa nafsu.
dalam konteks inilah fitrah itu sebenarnya cenderung bersyariat. Fitrah artinya itu suci, fitrah artinya kembali ke jalan yang benar. Fitrah bisa diartikan tujuan manusia diciptakan di permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Jadi kalau ada makhluk Allah baik dari kalangan jin ataupun manusia tidak melaksanakan misi pokoknya, maka ia telah menyimpang dari hakikat tujuan. Nah, kalau terjadi penyimpangan, maka konsekuensinya adalah kerusakan. Orang yang dunia kerja pasti tahu, pasti memahami bahwa apabila keluar dari prosedur yang sebenarnya, maka apa yang terjadi? Sistem macet, gagal produk dan sebagainya. Nah, kalau manusia keluar dari sistem apa yang telah ditentukan Allah, maka jangan berharap bisa berikutnya bahagia, dan pasti asapnya yang berbahan bakar manusia dan batu. Sebenarnya itu teman-teman, pada kesempatan kali ini itu saya tadi membahas persoalan sedikit mengenai masalah fitrah. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Allahumma fiq, la pamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.